di dalam gunung api itu, karena dia bisa meletus, hati-hati, ada bahaya gunung api yang meletus itu. Nah, jadi dua sisi ini yang sekaligus akan diketahui melalui analisis citra penginderaan jauh. Bisa kita tarik suatu garis lurus tuh dari puncak Gunung Merapi ke Keraton Yogyakarta, ke alun-alun kidul, ke Kandang Menjangan, sampai ke pantai selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para konco, sobat, dan guys. Kembali lagi bertemu bersama saya Mas Blangkon dalam The Blangkon TV, belak-belakan, no kontroversi. Saat ini saya berada di Pusat Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN. Kita akan ngobrol bersama seorang pakar, yaitu Profesor Dr. Wikanti Asriningrum. Kita akan ngobrol tentang fenomena yang terjadi di Gunung Merapi di seluruh Indonesia, khususnya di Merapi yang terjadi di Yogyakarta dan di Magelang. Dan kita juga akan mempelajari tentang apa sih sebenarnya penginderaan jauh geomorfologi itu. Tetap di The Blangkon TV ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share The Blangkon TV, belak-belakan, no kontroversi. Nah, para konco, para sedulur, sekarang saya sudah bersama seorang pakar penginderaan jauh geomorfologi, Profesor Wikanti Asriningrum. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Prof. Sibuk apa nih, Prof, akhir-akhir ini, Prof? Terutama mengenai pesisir dan laut dan kebencanaan. Prof, Ya. banyak publik yang pengen tahu lebih lanjut sih, Prof, penginderaan jauh geomorfologi itu apa sih, Prof? Biar orang mudah mengerti, Prof. Ya, begini. Jadi penginderaan jauh itu merekam permukaan bumi. Nah, penginderaan jauh geomorfologi itu menganalisis permukaan untuk mengetahui fenomena alam yang telah terjadi saat yang lalu, saat ini, dan yang akan datang melalui permukaannya itu. Jadi dalam hal ini
nyambung antara teknologi penginderaan jauh yang merekam permukaan bumi dan ilmu geomorfologi yang menganalisis dari permukaan yang direkam itu. Jadi bahasa awamnya itu tadi Profesor pernah bilang sebelum kita on air nih, beliau cerita tentang kalau dokter itu bedah bedah maya. Ya, kalau bedah maya. Pakar penginderaan jauh ini adalah bedah bumi ya, Profesor ya? Ya, begitu. Jadi pakar penginderaan jauh geomorfologi ini saya menganalogikannya seperti halnya kalau dokter itu melakukan bedah mayat, ya. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran, ahli radiologi itu melakukan rongsen terhadap tubuh seorang pasien. Sakitnya apa, bagian mana yang dirongsen, kan begitu. Tapi kalau ahli penginderaan jauh geomorfologi ini, dia itu sudah tersedia data citra satelitnya, itu sudah tersedia dengan berbagai spesifikasinya, macam-macam spesifikasinya. Nah, dari variasi spesifikasi data citra satelit yang sudah tersedia itu oleh pakar penginderaan jauh geomorfologi itu diolah, kemudian dianalisis apa yang fenomena yang terjadi dalam sebidang lahan, bagaimana karakteristiknya itu, dan apa yang telah terjadi yang lalu, saat ini ada apanya, ke depan bagaimana, begitu. Oke. Nah, jadi lebih tepatnya ini bermanfaat juga untuk istilahnya untuk mengantisipasi terjadinya bencana, bisa juga untuk mengantisipasi struktur-struktur bumi yang merencanakan sebuah tempat wisata dan sebagainya itu, Prof ya. Oh iya, betul begitu. Jadi dengan memahami karakteristik sebuah lahan atau sebuah bentang lahan, itu kita paham karakter dia apa, maka secara dua sisi langsung bisa kita pahami, yaitu satu sisi adalah sumber daya alamnya, dan di sisi lain potensi bencana yang mungkin ada apa. Seperti misalnya kalau ada sebuah gunung api, di situ kita bisa mengetahui bahwa gunung api itu aktif, maka kita bisa mengetahui sumber daya alam yang ada di gunung api itu apa. Tetapi hati-hati, di dalam gunung api itu karena dia bisa meletus, hati-hati, ada bahaya gunung api yang meletus itu. Nah, jadi dua sisi ini yang sekaligus akan diketahui melalui analisis citra penginderaan jauh dengan analisis geomorfologi. Nah, contoh lain, jangan hanya gunung api dong, misalnya ada sebuah perbukitan, kita melihat perbukitan itu dari bentuknya kita citra satelit akan bisa lebih jauh dipelajari, tersusun oleh batuan apa, misalnya batuan beku dalam misalnya. Di situ, oh ini ada sebuah perbukitan. Kalau sebuah perbukitan ini dia potensinya adalah untuk daerah perkebunan misalnya, ya, karena topografi yang kasar lebih cocok untuk perkebunan. Nah, di sisi lain pada daerah yang topografi kasar itu seringkali dia rentan terhadap longsor. Nah, itulah tadi, maka sumber daya alam di satu sisi, tapi bencana alam di sisi lain. Jadi dua hal sekaligus itu perlu untuk diketahui. Makanya kembali kepada harus memahami karakter dari sebuah lahan. Nah, itu para konco. Jadi tidak sembarangan nih. Ilmu ini adalah langka karena bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Jadi tidak sembarangan nih orang membuat tempat wisata di gunung, membuat tempat wisata di bukit, karena memang ada struktur lahan yang di situ yang perlu dipelajari sehingga tidak terjadi bencana, ya Prof ya. Betul. Untuk mengantisipasi itu perlu diilmuin untuk didalami lebih lanjut. Nah, sekarang Prof, tadi Profesor juga bilang tentang Gunung Merapi. Yang menarik sekarang adalah Gunung Merapi di Jogja dan juga di perbatasan Magelang dan juga Boyolali. Profesor melihat Gunung Merapi sekarang seperti apa sih, Prof? Karena kalau kita lihat karakteristiknya itu ada garis linear antara Merapi, Keraton sama Pantai Selatan, ya Prof. Ya, betul. Nah, dari citra satelit
bentuk dari Gunung Merapi itu bisa dideteksi. Ya, deteksi itu adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi. Jadi dari morfologi yang tampak dari citra satelit itu akan bisa kita lihat puncaknya, dari puncaknya itu ada sebuah kawah. Lalu dari kawah itu akan kita lihat ada sebuah torehan-torehan sebagai produk dari proses letusan yang sebelumnya. Kayak gitu ada torehan. Karena letusannya itu masih baru, tampak itu hamparan dari batuan yang diletuskannya itu berupa endapan hasil letusan. Dalam hal Gunung Merapi, endapan piroklastik. Jadi tertampak lahan kosong yang luas. Tapi pada bagian yang lebih rendah lagi akan bisa kita lihat vegetasi subur. Daerah Merapi itu subur ya. Jadi kita bisa lihat hamparan vegetasinya. Nah, morfologi atau morfografi, morfometri dari sebuah gunung api ini dapat kita deteksi, kita identifikasi masing-masing bentukannya itu sehingga kita mengenali oh Gunung Merapi seperti ini ya. Nah, lebih luas lagi tadi terkait dengan sampai ke pantai selatan tadi ya. Memang kan ada garis imajiner tuh antara Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta sampai dengan ke pantai selatan. Jadi memang ada bisa kita tarik suatu garis lurus tuh dari puncak Gunung Merapi ke Keraton Yogyakarta, ke alun-alun kidul, ke Kandang Menjangan sampai ke pantai selatan. Jadi ini merupakan suatu garis imajiner daerah istimewa Yogyakarta yang menghubungkan dari puncak Gunung Merapi, Keraton dan pantai selatan. Itulah yang menarik di Gunung Merapi itu, Prof ya. Iya. Berbeda dengan gunung-gunung aktif yang lainnya, Prof ya. Iya, begitu. Prof, sebenarnya kenapa sih Prof orang melihat sekarang Merapi kemarin siaga fluktuatif, tapi tiba-tiba yang meletus Semeru, tiba-tiba yang meletus di Gunung Lembata. Emang ada keterkaitan nggak sih Prof kalau gunung satu fluktuatif, yang lainnya juga ikut fluktuatif tuh? Begini, di dalam suatu gunung api satu dengan gunung api lain itu memang di dasar permukaan bumi sana itu ada hubungannya, tapi tidak selalu seperti itu. Nah, hubungan ini dari citra penginderaan jauh satelit hanya bisa dilihat dari permukaan saja, kembali ke permukaan. Jadi hanya bisa dilihat dari permukaan. Nah, memang perlu diketahui bahwa ya ibarat seorang ahli radiologi tadi mendiagnose pasiennya itu kan tidak semata-mata hanya dari citra rongsennya. Nah, dalam hal deteksi citra penginderaan jauh satelit itu juga dibutuhkan cek lapangan. Nah, ada berupa cek lapangan atau dengan menggunakan data lapangan yang sudah ada. Nah, memang dari citra satelit itu bisa melihat kondisi permukaannya itu tadi, lalu ditambah dengan informasi atau referensi yang telah ada, ini akan menambah pengetahuan tentang gunung api ini ya, tentang bagaimana karakteristik sebuah gunung, misalnya Gunung Merapi. Nah, kalau dikaitkan dengan misalnya Gunung Merapi meletus, Gunung Semeru meletus, gunung di Lembata meletus juga. Nah, ini kebetulan letaknya agak berjauhan ya, Nah, banyak kemungkinan besar tidak begitu berhubungan ya, tapi kurang tahu juga, mungkin ahli kegunung apian akan lebih paham. Tapi kalau dari citra penginderaan jauh ya, bisa dilihat bagaimana posisi Merapi itu ada di daerah Jawa Tengah, Semeru itu ada di Jawa Timur, sedangkan gunung Lewo Tolok ada di Lembata NTT. Jadi posisinya berjauhan. Nah, ini morpho arrangement atau susunan keruangan ini yang secara langsung bisa diketahui dari citra penginderaan jauh satelit. Prof, kalau kepakaran penginderaan jauh satelit ini juga bisa mempelajari tentang ini, Prof ya, bagaimana istilahnya memetakan lah sebuah perumahan atau mungkin sebuah hunian
agar terbebas dari potensi-potensi bencana seperti Prof ya, seperti yang terjadi di Luwu, bencana banjir bandang. Seharusnya bangunan tidak ada di sana tapi harus di bawah, itu ya Prof ya. Oh iya, betul itu. Jadi ini analisis keruangan, atau kalau dalam geomorfologi itu ada aspek morpho arrangementnya. Nah dari situ kita bisa analisis, misalnya kalau menggunakan contoh Gunung Merapi dan Kota Yogyakarta, itu dari jarak antara puncak Gunung Merapi dengan Kota Yogyakarta itu sekitar 30 km. Dari Kota Yogyakarta ke pantai selatan 3 km. Jadi kira-kira pantai selatan sampai ke puncak Gunung Merapi yang 60 km itu di tengah-tengahnya berkembanglah Kota Yogyakarta, yang di dalamnya itu adalah Keraton Yogyakarta itu tadi. Jadi kira-kira dia mengambil titik tengah. Kalau kita melihat misalnya Kota Surakarta, ya, Surakarta itu ada di antara puncak Gunung Merapi dengan puncak Gunung Luwu. Jadi Gunung Lawu. Nah, jadi Kota Surakarta itu berkembang di antara Gunung Merapi dan Gunung Lawu, ada di kaki di antara kedua gunung ini, dia berkembang di situ. Jadi ada kearifan lokal yang telah terbangun, diawali oleh para nenek moyang kita, di mana mereka harus membangun permukiman di daerah-daerah yang aman dari bencana. Meskipun ada beberapa juga yang kurang memperhatikan keamanan dari kemungkinan bencana ini, yang disebabkan oleh kekurangtahuan terhadap karakter ini. Nah inilah maka pentingnya kepakaran penginderaan geomorfologi atau analisis kebumian dengan pendekatan yang lain. Tuh, Prof Ponco, menarik ya. Jadi kita bisa tahu sisi lain dari Merapi selain kearifan lokalnya, juga ternyata memang ada struktur yang jaraknya sudah diatur sedemikian rupa oleh kearifan lokal itu, jadi daerah Jogja itu bisa terhindar dari kalau Merapi erupsi, Prof ya. Betul. Terakhir nih Prof, penginderaan jauh sendiri Prof, ini kedepannya seperti apa sih Prof? Ini pakarnya kan sangat jarang di Indonesia, dan juga melihat ini urgensi dan pentingnya ilmu ini untuk membangun negara ini khususnya seperti apa? Karena citra satelit penginderaan jauh itu sudah tersedia melimpah, yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan dunia, dan menyajikan permukaan bumi seperti apa adanya, maka ke depan, dan sudah sebetulnya di masa yang lalu ini sudah dikembangkan, tapi ke depan ini bisa lebih banyak lagi digali, dianalisis untuk lebih bisa memahami bagaimana karakter lahan atau bentang lahan yang ada di Indonesia ini. Perlu diketahui bahwa Indonesia itu luas dan sangat luas. Jumlah pulaunya itu ada 17.504 buah pulau. Pulau besarnya 39 gitu. Nah, ini masing-masing perlu dipahami karakter-karakternya ini. Mana saja yang merupakan gunung api, itu harus dipahami. Tapi di sisi lain juga misalnya daerah-daerah mana yang mempunyai potensi alam. Di balik memahami karakter itu kan kita juga bisa melihat keindahan-keindahannya juga. Gunung Merapi yang meletus, yang sepertinya berbahaya, tapi dia juga punya keindahan yang justru menarik kan, gitu, untuk sebuah gunung. Belum lagi banyak sekali kan daerah-daerah wisata, dan memang kebanyakan daerah wisata itu lebih mengandalkan pada keindahan alamnya, begitu. Misalnya saja yang paling terkenal Raja Ampat, ada apa sih di sana kayak gitu. Kalau sekarang misalnya Wayak bisa dikembangkan, sebetulnya ada apa di daerah Wayak, seperti apa? Nah itu dari citra penginderaan jauh satelit kita gali ada apa ya. Itu para kita semua ini pemirsa nanti bisa melihat masing-masing karakter dari pulau-pulau yang ada di Indonesia, 17.000 lebih loh. Nah, itu Prof Ponco. Jadi ilmu pakar penginderaan jauh ini yang memang masih langka ya di Indonesia, Bu ya. Masih langka. Kira-kira begitu. Masih langka, dan
sebenarnya ilmu ini sangat penting untuk membangun Indonesia ke depan dari segi potensi wisata, dari segi memetakan sebelum terjadinya bencana ya Prof. Ya, kebencanaan. Nah, terima kasih Prof atas waktunya. Terima Itu tadi kasih. para konco bincang singkat yang sangat inspiratif kita bersama dengan Profesor Dr. Wikanti Asriningrum. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share The Blangkon TV. Makasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.